ini yukaffir as-sanah al-madiyah, mengampunkan dosa setahun yang lalu. Ampuni dosa setahun yang lalu. Asyura juga ma'ruf kan, yang Nabi SAW melihat orang-orang Yahudi berpuasa di bulan Asyura itu, di hari Asyura dia selalu memerintahkan sahabat untuk puasa. Kemudian Nabi SAW berkata, la in ishtu ila al-ghabid la asuman at-tasi'. Terus seandainya tahun depan aku masih hidup, maka niscaya aku akan puasa 9. Nah, di sini ulama beda pendapat. Di sebagian mazhab seperti mazhab Hanafiyah, berarti nanti mau merubah yang tadinya perintah itu di 10 Hijriah. Nabi Allah bertekad untuk merubah perintah itu ke 9. Tapi bagi Allah sudah tawafah dulu, sudah berpulang ke rahmatullah sebelum datangnya tahun depan itu. Nah, di sini para ulama dari kalangan mazhab Hanafi mereka berpendapat bahwa yang sunnah itu 9 berarti 10 enggak sunnah lagi. Ada proses pergantian, diganti dari 10 ke 9. Tapi kalau ada sebagian mazhab, tidak, mereka menetapkan 10 enggak sunnah. Karena 10 lah Nabi Allah berpuasa di 10 itu. Kalau 9 itu hanya tekad. Dan dalam ilmu usul fikih yang namanya tekad Rasulullah mau berbuat tapi tidak berbuat, itu tidak bisa jadi hukum. Di antaranya ada hadis Nabi SAW melihat beberapa sahabat yang tidak sholat berjamaah di masjidnya. Maka Nabi bertekad, ada di sini di Bukhari Muslim. Nabi bertekad untuk datang ke rumah mereka dan membakar rumah mereka. Itu masih bertekad saja. Jadi nggak dilaksanakan Nabi SAW. Di sini nggak bisa kita ambil berarti ini bilang sholat jamaah haram, yang nggak sholat jamaah itu bukan bisa. Karena ini hanya sekedar tekad. Belum dilakukan. Jadi semua yang hanya bersifat tekad itu nggak bisa diambil hukum. Sebagian mazhab ya kayak gitu. Jadi yang sunnah itu 10 saja, yang sunnah nggak sunnah karena hanya sekedar tekad. Nah, di mazhab kita mazhab Syafi'i, mazhab yang paling moderat, dua-duanya diambil. 10 sunnah karena ini adalah perbuatannya baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang 9 juga sunnah karena tekadnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnahkan makanya puasa Tasu'a dan bahagia. Disunahkan puasa Tasu'a untuk juga mukhalif al-Yahud karena mereka orang-orang Yahudi berpuasa di hari Asyura enggak di Tasu'a. Yang disunahkan itu untuk setiap perkara. Ini ada kaidah, setiap perkara yang seandainya perkara itu khasnya kalangan orang Yahudi, maka disunahkan kita untuk agak sedikit berbeda. Di antaranya Nabi SAW dahulu sebelum baginda pindah ke Madinah, kalau nyisir rambut itu polanya pola ke belakang ya, pola nyisir ke belakang karena rambut baginda panjang, nyisir ke belakang. Waktu Nabi SAW ke Madinah dan baginda melihat orang-orang Yahudi seperti itu, langsung Nabi SAW berubah pola sisirannya. Yang tadinya ke belakang, akhirnya dibelah menjadi 2, belah tengah kalau bahasa kita. Pasti ya perkara. Kalau seandainya perkara itu khususnya khasnya orang Yahudi, maka disunahkan kita untuk sedikit melawannya. Di antaranya puasa Asyura. Yang tadinya memang mereka puasa Asyura terus, maka nanti disunahkan 9 juga kalau bisa, 9 10, bukan 10 kok. Nah, gitu ya. Bahagia ini puasa Asyura. Nah, 2 ini perkara yang hadisnya sahih. Ada perkara yang lain, ada 9 perkara kan yang disunahkan di hari Asyura, tapi kebanyakan itu hanya banyak. Di antaranya apa? Celak, pakai celak. Di antaranya kita sunnah pakai celak di hari Asyura. Wah, sebenarnya ya Pak, sebenarnya kalau kita membaca Syama'il Rasul, Nabi SAW senantiasa pakai celak, tapi bukannya waktu mau kondangan. Enggak. Celak mata itu bukan suatu perhiasan kita ya Pak. Nabi SAW tiap hari pakai celak. Kapan pakai celak? Pas mau tidur. Gitu. Paginya pas bangun subuh, belum wudu untuk dia mulai, beliau membersihkan celaknya dulu. Kadang-kadang dalam hadis Nabi SAW kalau langsung masih ada bekas celaknya. Ini tiap malam tuh Nabi SAW. Bukan cuma pas keluar rumah itu baliknya. Kalau keluar rumah nggak ada sama sekali celak. Kan. Terutama sunnah celak itu tiap malam kan, juga di hari Asyura ini. Oke. Sepanjang hari itu disunahkan pakai celak. Juga disunahkan ikhwan musab kepala anak yatim. Musab kepala kalau nemu anak yatim yang belum balik. Kalau sudah balik bukan anak yatim. Kalau nemu anak yatim maka disunahkan itu untuk musab kepala. Juga diajarkan cara musab kepalanya gimana?
Di Indonesia, musab kepalanya kita mulai dari tengah, dari bagian kepalanya ke depan. Itu cara musab. Tapi ini musab kepala anak yatim, betul. Itu ada beberapa hadis yang bilang tiap-tiap rambut anak yatim yang kena ke yang dikenakan tangan kita dihitung pahala itu. Makin banyak anak kepala yatim yang diusap, makin banyak pahala kita. Tapi semua itu juga tidak berarti cuma musafah ya. Enggak. Ini kinayah, artinya berbuat baik kepada anak yatim. Ya, kasih hadiah, sedekah kepada anak yatim. Bukan cuma musafah pada. Wahai juga disunahkan as-shadaqah syakran, sedekah. Sedekah di hari Asyura. Baik pun anak yatim, orang miskin, orang yang biasa, sunahkan kita sedekah. Ada cerita di sini, Pak. Ini cerita kita biasanya kalau di dalam sana kita dengar cerita ini di Masjid Ba'alawi. Jadi kalau di sana di dalam itu biasanya kalau malam Asyura kayak semalam itu ada acara besar kita gitu. Semua ulamanya, semua habaibnya pada ngumpul di Masjid Ba'alawi. Ngumpul di Ba'alawi dari Isya untuk sholat Isya berjamaah. Penuh, pastinya penuh, jalan penuh semua. Termasuk acara besar, event besar dari hari Asyura. Ngapain di situ? Sholat Isya berjamaah. Habis itu Munsif Ba'alawi, ketua Ba'alawi, imamnya Masjid Ba'alawi, beliau baca cerita-cerita Asyura. Itu aja ceritanya. Keutamaan hari Asyura, apa yang terjadi di situ. Wah, banyak cerita-cerita yang diceritakan di situ, keutamaannya tadi, katakan masa para niat, keutamaannya sedekah. Itu lumayan lama ada sejam. Di bagian gak bawa sama air. Malam. Habis itu selesai sudah tahlil, baca tahlil ila arwah. Biasanya dikeluarin tuh tasbihnya Sayyidina Abdullah bin Ali. Abdullah bin Ali dan bagi mugaddam. Masih ada tasbihnya sekarang itu dikeluarin cuma setahun berapa kali di antara malam yang dikeluarin tasbih itu malam itu. Ambil tasbih. Masuk ternyata di baru kan. Tapi yang jelas ada berubah. Malam Asyura. Oke, paginya libur tuh orang kan. Sorenya nanti, kayak sore ini, biasanya kalau orang Kalim itu ngumpul di rumah Habib Abdullah bin Syahab. Ya, ngumpul itu ramai. Ngumpul di situ ada rawha di situ, ada rawha. Jadi yang rawha, gosida. Selepas dari rumah beliau, kebanyakan juga ziarah ke Habib Abu Bakar Masyhur. Saat ini. Di situ juga ada rawha. Sampai maghrib buka puasa bareng-bareng. Nah, itu. Dan tiap tahun begitu ya, jadi hari Asyura di tadi itu termasuk kayak hari raya. Jadi ada acara besarnya, semua pada ngumpul gitu. Kalau di sini tidak, perlu diadakan gitu. Kalau di Indonesia kayak belum pernah. Yang paling ada seperti kan santunan anak-anak yatim, banyak kan yang buat. Tapi kalau acara resmi gitu gede, belum. Oke. Di antara tadi yang cerita yang kita dengar di Masjid Ba'alawi perihal tentang sedekah di hari Asyura. Ada seorang Muslim. Allah Taala berikan keleluasaan dalam rezekinya. Suatu hari lewatlah seorang pengemis depan rumah orang miskin, depan rumah orang-orang Muslim yang lumayan kaya. Subhanallah, pas hari Asyura orang miskin ketok rumah itu. Ya Quran di hari Asyura, demi kemuliaan hari Asyura ini, berikanlah hadiah kepada nangis. Tapi pengemis juga paham di hari Asyura. Subhanallah, kebetulan itu hari orang yang kaya itu nggak mau atau agak gelisah bagaimana gitu, nggak sumpah, nggak mau ngasih. Biasanya banyak, tapi kalau nggak tahu mau kasih pelajaran, pasal itu dia nggak sedekah. Wah, kesian ini orang miskin, kesian. Di hari Asyura, demi hari Asyura, demi Allah, kalau seandainya kau bersedekah hari ini, Allah bakal gantikan yang lebih-lebih lagi. Jadi nggak mau. Subhanallah, di samping rumahnya orang yang Muslim yang kaya itu ada rumah orang Yahudi, orang kafir, orang Yahudi lagi, kaya juga. Anak itu pengemis keluar dengan patah hati dari rumah seorang Muslim dan dia pindah ke rumah orang samping. Nah, si Yahudi ini pas melihat peristiwa ini, itu kesian lihat lihat orang miskin itu keluar dari rumah orang yang sampingnya itu, kecil hatinya, nggak dikasih apa-apa gitu. Dia penasaran,
Pas kebetulan juga orang miskin itu ke rumah orang Yahudi ini. Ditanya sama orang Yahudi ini, "Ente ngapain ke rumah bapak itu?" "Saya minta sedekah hari Asyura." "Emang apa hari Asyura itu?" "Oh, ya kalau di agama Islam hari Asyura itu gini, ada keutamaan untuk sedekah di hari Asyura." "Oh, sudah ini yang kasih miskin." Dikasih. Dalam cerita itu dikasih 10 dirham, 10 perak. Nah, dia bagi 10 perak. Kemudian hari Asyura. Yang ngasih siapa ya? Oh, makasih banyak, sudah makasih. Pergi miskin aja. Lewatlah sehari. Pas malamnya ya kawan. Pas malamnya orang kaya Muslim tadi yang nggak mau ngasih sedekah Asyura, dia mimpi. Dia mimpi seakan-akan di perjalanan di taman yang sangat indah. Indah taman, kayak di surga. Habis itu dia nemu istana luar biasa keren. Wow. Pasti mendekat ke istana itu ada penjaganya. Pas dia lihat di istana itu ada nama pemilik istana. Pasti lihat nama siapa? Nama orang Yahudi tetangganya. Kok bisa? Ditanya sama petugas penjaga ini. Itu di situ kok benar di situ yang punya istana ini. Jadi iya benar. Kok bisa? Dikata sama penjaga itu, tadi siang tadi ini istana ada nama ente. Iya, siang tadi itu. Tapi nggak tahu kenapa diganti. So nama jadi nama tetangga ente. Ada apa? Nggak tahu. Kok bisa diganti? Bangun serjani, bangun. Gelisah. Ada apa siang tadi kok bisa diganti nama istana itu? Ingat adanya peristiwa yang orang-orang miskin tadi. Siang tadi orang minta, tapi ente nggak ngasih. Baru pasti itu gara-gara si bapak itu yang minta, aneh nggak kasih. Akhirnya dia pindah ke tetangga, dikasih dia akhirnya. Dirubah istana itu tuh nama situ. Besoknya ya Pak, besok pagi si bapak yang muslim yang kaya ini bawa terus banyak. Jadi kita tetangganya itu, sama orang Yahudi. Bulan, ada apa? Aneh mau ente terima hadiah dari Ani sekian ratus ribu, namun dengan syarat ente kasih ke anak istana. Di sana ini orang Yahudi nggak bakal paham, yang penting udah terima hadiah. Pas dia itu tas yang berisi duit yang banyak dibalikin lagi, nggak mau terima hadiah itu. Walau ente bayar berjuta-juta, wah anak nggak bakal kasih istana anak ente. Jadi ini orang Muslim, ini Muslim bingung. Kalau dari mana cerita istana? Anda juga mimpi semalam. Bukan cuma itu, Anda juga mimpi semalam. Tadinya istana punya ente, gara-gara ente mencari hati seorang miskin tadi itu berubah. Istana jadi punya ane karena ada yang ngasih ke orang miskin itu. Berkas semua itu berkat Asyura. Ya pula, walau ente kasihnya berlipat ganda, berjuta-juta, ane nggak bakal ngasih itu hadis. Udah punya ane sekarang. Wah sekarang aku jadi orang Muslim tadi. Ada Masuk Islam, lihat mimpi itu, istana udah punya dia, nggak mau diganti orang. Itu semua berkat dari sedekah di hari Asyura. Nah, kalau di sana di tadi itu, ya, kita sudah siapin. Soalnya pasti banyak yang ke rumah nonton, paling nggak bisa bermain. Kalau jadi sudah presek gitu biasanya. Jangan sampai orang datang ke rumah, dia balik tangan kosong. Orang bermain satu, wahai kalian. Itu di antara sedekah tadi kan ya, sedekah musab kepala anak yatim. Juga disunahkan mandi sunnah Asyura juga. Telah manda juga sunnah tadi juga disunahkan ya buat itu ziarah ulama, ziarah ahli. Itu kalau kita itu sore-sore pada ziarah ulama itu atau baru syahad sebagai ziarah ahli. Kalau seandainya ada orang sakit, sunnah kita ziarah orang sakit. Kalau seandainya ada yang meninggal, sunnah kita ngantar orang yang meninggal, orang jenazah dari kuburan. Semua itu sunnah Asyura mempunyai keutamaan tersendiri. Memang ya kawan, hari Asyura kan ada sejarah Asyura. Hari Asyura ini kalau untuk baca sejarah luar biasa ya kawan, sangat luar biasa. Allah Taala mengampunkan Nabi Adam alaihissalam di hari Asyura. Ketika Nabi Adam turun ke bumi dan minta pasir ini ceritanya di hari Asyura. Allah Taala memberikan ampunan ke Nabi Adam di hari Asyura.
topannya Nabi Allah Nuh alaihissalam, apa itu perahu Nabi Nuh mendarat dan surutlah banjir itu mendarat Nabi Allah Nuh di daratan kembali di hari Asyura juga. Nabi Nuh begitu. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dilempar sama Raja Namrud kemana ke api yang membara 40 hari, ya enggak? Padamnya api itu dan keluar Nabi Ibrahim di hari Asyura juga. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Allah Musa alaihissalam ketika beliau lolos dari tentara Firaun yang mengejar beliau dan dibelahlah Sungai Nil, itu peristiwa di hari Asyura juga. Nabi Allah Musa alaihissalam. Oh banyak. Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi Allah Isa alaihissalam ketika beliau diminta oleh kaumnya untuk menurunkan maidah hidangan dari langit. Kemudian Nabi Allah Isa berdoa, Allahumma anzil alaina al-maidata minas sama' takuna lana 'aidan fi awwalina wa akhirina wa ayatan minka. Dan Allah akan menurunkan hidangan itu dari surga di hari Asyura juga. Inilah peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari Asyura. Ini sangat bersejarah sekali peristiwa Asyura. Maka bagi seorang muslim, dia senang dengan peristiwa Asyura. Oke. Walaupun hari Asyura itu sedikit dijadikan momen sedih oleh beberapa jaringan, oleh beberapa aliran dengan wafatnya Sayyidina Husain bin Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Husain beliau meninggal di Karbala di hari Asyura. Nah, ini banyak sekali dijadikan momen sedih, dan itu berkata guru kita yaitu Sayyidina Khalid Jibril. Ini semua betul. Ente mau senang dengan hari Asyura karena Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa, Allah Ta'ala menurunkan hidangan ke Nabi Isa. Itu semua momen-momen kesenangan, betul. Ente mau sedih juga nggak apa-apa. Mau sedih dengan meninggalnya Sayyidina Husain nggak apa-apa. Yang penting jangan menyalahkan orang yang senang dan juga jangan menyalahkan orang yang sedih. Oh yang lebih penting lagi, ente senang dan ente sedih, semestinya dua-duanya itu tidak melanggar syariat. Jangan senang, oh ini pesta akhirnya, itu salah. Jangan sedih akhirnya ngumpul-ngumpul badan, juga salah. Mau sedih, ada masalah, pokok sedih, tapi yang benar sedih. Jangan pakai yang sedih yang haram. Ya enggak, bakar-bakar diri segala macam. Memang haram kok. Ya enggak, walaupun budaya juga menentang. Jangan menyiksa diri kita karena sedih. Sedih betul, tapi jangan sedih yang melanggar syariat. Senang juga betul, dianjurkan senang di hari Asyura. Tapi jangan senang yang melanggar syariat bahagia. Dan semua betul, yang mau sedih ahla wasalam, yang mau senang juga ahla wasalam. Semua itu ada wujudnya, ada wujudannya. Dan semua betul, yang salah hanyalah mereka yang menyalahgunakan kesedihannya dan kesenangannya sehingga keluar dari syariat. Alhamdulillah. Wah kata ya, wah sebenarnya Sayyidina Husain juga berkah. Jadi waktu itu muda tuh hari raya hari Asyura itu dengan mati syahid beliau. Wah kata ya. Dan kita lihat anak beliau Sayyidina Ali Zainal Abidin yang melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana keluarganya dibantai di hari Asyura. Pernahkah beliau sedih sampai lempar-lempar atau di badannya gitu, apa bakar-bakar? Walau kata beliau nyaki-maki orang yang membunuh ayahnya. Gak pernah keluar dari Sayyidina Ali bin Abi. Ini Sayyidina Azamin. Lihat anaknya lagi Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Lihat anak lagi Sayyidina Ja'far Shadiq. Inilah anak kebetulan yang semestinya kalau seandainya ada sedih yang berlebihan, mereka dibakar. Tapi mereka nggak kayak gitu. Nggak ada namanya keciman. Wah ada namanya murah badan. Wah tetap mereka jaga tangan dari darah dan mereka jaga mulut mereka dari cacian. Ya qawluna yad min ad-dam wa yaquluna lisan min ad-dam. Ad-dam wa ad-dam. Darah, pertumpahan darah dan cacian mulut. Itu mereka enggak ada. Ini bukan jalannya Sayyidina Husain, bukan jalannya Sayyidina Husain. Wah kayak begitu ya Pak. Soalnya Allah. Dan begitulah peristiwa Asyura. Alhamdulillah. Insyaallah tahun depan peristiwa Asyura ini menjadi momen yang luar biasa bagi kita ya. Insyaallah ya. Dan itu juga ada apa yang kita senang nanti. Bunyi kuku juga senang. Bunyi kuku juga senang. Walaupun hari Sabtu ya. Walaupun hari Sabtu enggak bagus bunyi kuku dan enggak bagus. Hari Asyura juga senang. Disunahkan bunyi kuku bersih orang kata ya. Oke, bismillah. Alhamdulillah apa namanya? Jalan-jalan bagaimana? ونعم مع سيدة زينب بنت علي بن أبي طالب. Kalau dari orang Ahmad bibirnya Sayyidina Ali. Sempat Sayyidina Ali Zainal Abidin juga mau kan. Dan hampir mau dibunuh Sayyidina Zainab. Maka Allah perempuan yang berani
pendekatan mereka belum puas. Sayyidina Ali bin Abi Thalib waktu itu sakit memang beliau kan. Beliau sudah besar, banyak yang bilang wah kecil kan nggak ikut enggak. Beliau sudah umur 20-an, 22 kalau saya waktu kejadian Karbala. Subhanallah, kejadian Karbala adalah kejadian yang sudah Nabi SAW sudah mengabarikan. Nabi SAW mengabarkan Sayyidah Ummu Salamah, istri beliau, tentang bahwasanya akan terjadi peristiwa pada 70 ini persis. Dan ketika itu mereka Jibril alaihissalam memberikan kopal yang ada tanahnya, tanah dari Karbala. Nanti Allah memberikan tanah itu kepada Sayyidah Ummu Salamah. Pas hari terbunuhnya Sayyidina Husain, berubah tanah itu menjadi darah. Jadi orang Madinah sudah tahu dua Sayyidina Husain meninggal sekarang, karena tanah itu sudah menjadi darah. Dan semua tahu, semua orang tahu ketika Sayyidina Husain berangkat ke sana, semua sudah yakin ini pasti mati syahid. Sampai Sayyidina Abdullah bin Abbas dan juga semua sahabat-sahabat ketika mereka Juwadin, jangan pergi. Juwadin apa namanya? Selamat menyawa tinggal. Mengantar Sayyidina Husain ke pojok Madinah. Itu semua berkata rahimahullah min syahid. Allah yarham. Sudah pasti mati syahid. Dan beliau sudah tahu bahwasanya beliau akan meninggal dan beliau tidak mau terjadinya pertumpahan darah di Madinah atau Mekah gara-gara beliau. Aku sudah tahu, ada di hadis yang kalau kita baca sejarah ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas menahan beliau. Tapi aku sudah, ini mungkin aku meyakini bahwasanya aku akan meninggal dan aku tidak mau aku menjadi seorang yang karenanya terjadi pertumpahan darah di Mekah. Dan itu sudah ceritakan akan terjadi pertumpahan darah di Mekah. Semua itu gara-gara seekor kambing kan Nabi SAW. Kabshan. Artinya ada seorang yang orang luar mau menyerang dia, tapi dia berlindung di Mekah. Artinya terjadi pertumpahan darah di Mekah itu. Nabi SAW mengkinakan orang yang bagikan kambing. Kata Sayyidina aku nggak mau jadi kambing itu. Kalau pernah aku mau dibunuh, apa ya aku dibunuh, tapi jangan dalam Mekah atau Madinah. Aku nggak mau jadi kambing yang dimaksud Nabi SAW. Keluar yang kan di Sayyidina Husain. Mana itu? Karbala. Siapakah yang kambing itu ya kawan? Sayyidina Abdullah bin Sulaim. Kita banyak loh. Yang sudah mau dia sampai datangnya Hajjaj bin Yusuf kan, yang menyerang, yang mau perang dengan Sayyidina Abdullah bin Sulaim, Sayyidina Abdullah bin Sulaim berlindung di mana itu? Di Ka'bah. Ini hancur Ka'bah dengan menjadi bangun kembali. Inilah yang dimaksud Nabi Allah. Sayyidina Husain nggak mau jadi Ka'bah itu. Dan asal aku keluar dari yang nanti di Madinah meninggal atau mati. Aja dia Pak. Banyak orang yang menyelewengkan ya kalau bahasa kita. Cerita Sayyidina Husain dan Karbala kita luar biasa. Yang sedih, menyedihkan dan banyak sekali kita mengambil ibarat dari situ. Tapi banyak sekali yang menyelewengkan cerita itu. Yang sampai-sampai mereka mendapat Sayyidina Husain cukup keluar untuk mencari tahta. Kesannya Sayyidina Husain keluar untuk memberontak. Baca dari bukan sama sekali Sayyidina Husain keluar sebagai pemberontak pada pemimpin pada waktu itu. Walaupun sebenarnya Sayyidina Husain lebih berhak. Cerita yang panjang itu. Cerita yang panjang tentang sejarah macam. Nah, ada detail agama. Yang perlu kita garis bawahi ya, Pak. Ketika kita mau baca sejarah contohnya, sejarah apa? Di kitab mana? Bidayah wa Nihayah. Di versi manapun, versi Ahlussunnah atau versi selain Ahlussunnah. Oke, di sini ada namanya tawabin, perkara yang tetap yang tidak bisa digugat dalam agama kita. Ada perkara yang mutaghayyir yang bisa didiskusikan, dinego. Di antara tawabin, di antara perkara yang tidak bisa dinegosiasi, artinya perkara yang hadir, bahwasanya Nabi SAW tidak menganjurkan kita untuk mencela, itu nggak benar. Ma itu sababa, wala ta'an atau melaknat. Ini tawabin, nggak bisa diganggu-gugat. Walaupun apa yang terjadi, kita buka mulut untuk mencela atau mencaci atau melaknat, oh no, ini nggak ini. Ini tawabin. Misalnya walaupun apa yang terjadi. Perkara yang kedua, masalah sahabat, walaupun bagaimana ceritanya, apa namanya? Ashabikan nuju, ya ini dari itu, ini nggak bisa tahu perkara ini. Kalau seandainya seorang sudah tahu tawabinnya, apa perkara yang tepatnya yang mana, itu gampang. Waktu dia masuk ke cerita sejarah-sejarah, dia bakal tetap jalan. Dia tahu yang mana yang bisa diambil, yang mana yang nggak boleh diambil. Karena masa iya gara-gara cerita yang ada di kitab, yang nggak tahu benarnya cerita itu,
dengan sanadnya, wallah sanadnya itu benar. Engkau gara-gara cerita ini, engkau melanggar hadis yang sahih, engkau melanggar perintah Nabi SAW. Nah, jauh sekali. Makanya ada konsep tawabit dan konsep mutawajirat. Al-Habib Abu Bakar Ali, dia mengarang kita namanya al-madkhal, apa namanya, pintu gerbang untuk membaca tarikh. Dengan kacamatanya as-salafus saleh, kacamata dengan kacamatanya Sada al-Ba'alawi, ashabul wasatiyah yang moderat dalam metode kehidupan mereka. Namun kalau sudah punya madkhal itu, dengan baca tarikh dengan versi apa aja, nanti tahu yang mana bisa ambil, yang mana nggak bisa. Wah, kulihat. Wah, kalau seandainya juga ente sudah ngabisin waktu untuk baca tarikh, semua sudah tahu jelas ceritanya. Pertanyaan, mau diapain? Wah, mau ngapain sekarang? Mau nangis? Mau nuntut siapa? Mau nangis? Ngapain nangis? Apakah tarikan ente akan mengambil ngasih hausnya? Oh enggak. Mendingan kita doain. Jadi kebanyakan itu buang-buang waktu akhirnya makan hati. Makan hati bingung mau ngapain? Melampiaskan kegundahnya kemana nggak bisa dilampiaskan? Mau nuntut akhirnya. Wah, kata ya Pak, masih ke materi asal, masih ke materi asal. Lihat bagaimana guru kita mereka menyikapi peristiwa-peristiwa ini. Serana di mana? Oh, baik. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Di pembahasan kita ya Pak, di dua minggu yang lalu membahas nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Ada berapa itu? Ada 4. Ya enggak? Kita sudah bahas. Yang pertama, dengan keluarnya sesuatu apapun dari salah satu dua jalan, bubul ataupun dubur, apapun yang keluar, baik pun itu biasa atau tidak biasa, maka batal wudu kita. Kecuali apa? Kecuali mani. Kecuali mani kalau keluar maka wudu nggak batal. Tapi wajib mani. Oke. Yang kedua, di antara perkara yang membatalkan wudu, zawalul aql, hilangnya akal, hilangnya ingatan. Dengan tidur, dengan pingsan, dengan gila, dengan ayat, contohnya. Pas orang nggak sadar, mabuk, contohnya, dia batal wudunya langsung. Walaupun nggak tahu apa itu, batal. Kecuali apa? Satu, tidur yang mempunyai 4 syarat, ya kan? Tidur yang menetap, keluar pahanya, nggak keluar angin, istilahnya. Juga orangnya nggak terlalu gemuk ataupun nggak terlalu kurus, orangnya normal. Gua juga bangun dalam keadaan yang seperti dia tidur. Gua juga nggak ada yang ngabarin dari kalangan ma'sum bahwasanya telah terjadi mabuk. Ada 4 syaratnya, sudah kita jelaskan itu. Yang nomor 2. Yang nomor 3, masubul audumul adami, menyentuh hubur ataupun dubur adami manusia. Sentuh maka batal wudunya. Baik pun punya dia atau punya orang lain. Menyentuhnya menggunakan ini, waqnal kaf wa waqnal asabi. Gimana ini Pak? Menyentuh hubur ataupun dubur dengan ini maka batal. Selain ini nggak bayar, nggak apa-apa, murahnya ya. Yang kubur dengan ini batal, baik pun itu punya dia atau punya orang lain, punya naksin, walaupun punya mayat, punya orang mati, batal juga wudunya. Yang terakhir yang keempat adalah yang 3 basyarat. Bertemunya 2 kulit antara laki-laki dan perempuan, yang mana keduanya itu sudah besar, yang sudah dijelaskan kan. Apakah yang besar itu apa? Bukan anak balik, bukan. Juga keduanya ajnabi, bukanlah mahram. Juga bila haid tanpa ada penghalang. Itu kalau begitu baru batal. Nah, lain halnya kalau bukan basyar, kalau bukan kulit ya, maka nggak batal. Seperti apa? Kufur, kuku ataupun syar, rambut ataupun gigi, maka semua nggak batal. Ini 4 perkara yang membatalkan wudu ya Pak. Ada mau tanya, 4 perkara ini banyak sekali orang ada najis, itu punya wudu, itu sedang punya wudu, mau sholat kan? Ada najis. Kita tidak mau najis. Oh, najis dok, najis nih. Nah, mau sholat boleh nggak? Nggak boleh. Oke, batal nggak boleh dengan pegang najis ini. Kata najis, yakin najis. Identikan. Sholat nggak boleh, betul. Sholat nggak boleh, karena najis harus disucikan. Tapi apakah batal wudu yang kita wudu lagi sekarang? Kenapa? Karena megang najis. Ada nggak di dalamnya megang najis? Impaknya ada nggak megang najis? Ada nggak? Nggak ada ya. Berarti wudunya nggak batal. Oh, tetap punya wudu nih. Tapi nggak boleh sholat. Betul. Kenapa? Karena ada najis di sini. Jadi ngapain sekarang? Cuma nyuciin kok. Cuci tangan. Nggak ada najis. Tetap sholat. Nggak boleh wudu lagi. Megang kucing, berarti batal nggak wudu? Megang kucing. Sempat viral di beberapa video, ya kan?
pegang kucing. Ini kucing nih, kita pegang. Mau sholat nggak boleh karena ada beberapa guru mungkin situ. Oh wudhu sekarang kita. Oh wudhu apa ini? Emang pegang kucing batal wudhu? Nggak ada sih pegang kucing. Punya najis ya, kata najis nggak ada di sini pegang najis batal wudhu. Wudhunya nggak batal, nggak batal. Tapi ya nggak boleh itu sholat kenapa? Karena najis di sini nih. Cuci dulu itu tangan. Ya nggak? Kalau ada nempel bulu-bulu kucing itu, kalau ada yang nempel. Kalau nggak nempel ya apa? Si kucing kering, boleh anti kering. Nyenggol, terus ada nggak nempel dulu? Nggak ada. Apa sholat? Aljam, lahirul bilah. Ada kaidah. Perkara yang kering bertemu perkara yang kering, walaupun itu najis, maka tidak menajiskan. Dan itu bila tanpa ada khilaf. Sepakat antara ulama. Najis, tapi kering, jadi kering. Kering lawan kering. Gitu, cuma nyentuh kok. Itu dulu sebentar. Najis, tadi kering dua-duanya kering ya. Langsung sholat, boleh ngomong. Oh, cuci dulu, enggak najis karena enggak ada. Makanya perpindahan najis itu bila mana ada rutubah, ada yang basah, baru jadi najis gitu. Kalau dia basah putih basah, tubuhnya kering, enggak ada najis. Wah, jadi yang batal itu cuma 4 saja, tidak ada namanya megang najis ataupun yang putih sama sekali. Oke. Nah, yang penting ya, yang penting kering. Itu kering, wah itu najis sudah kering. Apakah dia menajiskan? Enggak. Punya anjing loh, hatta bagi. Dia pegang. Nah, tapi entah lain lagi masalahnya. Nyenggolnya itu boleh enggak? Nah, ini kan najis ini sekarang. Boleh nggak kita nyenggolnya? Itu masalah khilaf antara ulama. Boleh atau enggak nyenggolnya anjing atau nyenggolnya kucing. Wah, kalau masalah anjing ini nih, masalah kalb itu soalnya di masalah najisnya kalau itu ada khilaf antara ulama. Mazhab Syafi'i dan Hambali, yang bilang itu najis. Kalau si babi pastilah. Mazhab yang lain, mazhab Maliki sama mazhab Hanafi, itu mereka berpendapat anjing nggak najis. Tapi kok wajib tunjukkan di dalam hadis betul di dalam al-qalbu fi na'fiyin ahadikum falyaqsil sab'an ada Nabi tolong. Itu ada hadis yang sepakat terpakai. Tapi mereka ilahkan bukan karena najis ini, karena ta'abudi. Bahkan di kalangan mazhab Maliki itu anjing itu di antara hewan yang boleh dimakan. Iya, di mazhab Maliki. Makanya berapa tahun kemarin ada tenar itu. Ada tenar. Dog. Sentuh anjing, Artinya muslim itu nggak anti sama anjing. Tapi ada banyak ulama yang foto sapi selama sama anjing gitu. Jadi tenar lahirnya. Oh ini haram nih. Ya, kalau masalah anjing ada khilafnya antara ulama. Khilaf yang besar. Sebagian besar mereka nggak memponis anjing itu najis. Wah, kita Nabi Syafi'iyah, nah anjing itu najis. Najis yang mubah. Nanti yang penting sekali ya, Pak. Penting sekali. Saya Abu Hanifah, Imam Mazhab. Itu beliau belajar sama siapa? Beliau belajar sama di antara guru beliau Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali al-Abidin. Ini guru beliau. Bahkan beliau berkata, "Laula sanata ma'a Ja'far lahalakat Nu'man." Kalau bukan 2 tahun ketika aku belajar dengan Ja'far Shadiq akan celaka Nu'man. Namanya Nu'man bin Abu Hanifah. Jasanya besar kan? Di antara perkara yang beliau takjubkan dari Imam Ja'far Shadiq ini, Ja'far Shadiq al-Ali. Makanya ini juga penyalahgunaan nama mazhab Ahlul Bait. Mazhabnya Ahlul Bait ya kawan, semua kita mazhab Ahlul Bait. Abu Hanifah, Syafi'i, Maliki, Hambali, semua itu masuk dalam kategori mazhab Ahlul Bait karena semua menginduk kesayangan Ja'far Shadiq. Lihat. Imam Syafi'i, siapa gurunya Imam Malik? Juga siapa guru Imam Syafi'i? Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Itu adalah gurunya Abu Hanifah. Abu Hanifah siapa gurunya? Ini Ja'far Shadiq. Semua 4 mazhab itu semua menginduk ke mazhab Ahlul Bait. Jadi kalau dinamakan mazhab Ahlul Bait, semua mazhab Ahlul Bait semua menginduk ke Sayyidina Ja'far Shadiq. Oke, di antara tadi yang Abu Hanifah yang beliau takjubkan dari Ja'far Shadiq, beliau bilang di dalam aku bertanya ke Ja'far Shadiq, melainkan beliau menjawab paling tidak dengan 2 pendapat. Di gaula 2 pendapat. Dan beliau menyebutkan dari tiap-tiap pendapat itu. Makanya dibilang la inkara ma'khilaf. Dalam ilmu kaidah tidak boleh kita mengingkari perkara bila mana perkara itu ada khilaf antara ulama. Boleh atau enggak? Ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak boleh. Oh, kita ingkar sekarang. Ini apa nih? Nahy 'anil munkar. Nahy 'anil
nahi anil munkar boleh bila mana itu munkar yang sepakat. Baru kita bisa nahi munkar. Tapi kalau seandainya munkar itu munkar yang khilaf, nggak bisa, tidak diperbolehkan kita untuk melarangnya. Karena itu nggak perkara yang nggak sepakat. Makanya dikatakan Sayyidina Ja'far itu ya, karena beliau banyak sekali pengetahuan tentang khilaf, makanya dikatakan beliau sangat jarang sekali memprotes. Jadi kaidah, makin luas ilmu seorang dengan khilaf, maka makin sedikit dia memprotes orang lain. Ketika dia lihat, ini orang salah ini, nggak benar bukunya. Tapi kalau dia belajar lebih banyak, ini betul-betul aja. Di masa itu boleh kayak gini. Makin luas ilmunya dengan khilaf, makin sedikit dapat namanya pengingkaran kepada orang lain. Semangat lagi. Kalau bahasa ini kosong nyari bunyi. Baru kosong berarti mulutnya nggak mana itu. Yang diam biasanya bahaya nih biasanya diam. Karena penuh ya. Itu yang ada pilihan. Oke, sebelum kita berlanjut ke bab yang lain, sedikit kita main main teka-teki. Coba untuk perhatikan di nomor 3 yang punya kita lihat, dan nomor 4. Di nomor 3 itu kan masalah emas menyentuh bubur ataupun dubur. Kalau dalam bahasa fikihnya namanya emas menyentuh. Yang nomor 4 namanya apa? Iltiqa, bersentuhnya dua kulit laki-laki dan perempuan. Dalam ibarat fikihnya namanya lamsun, lam mim sin, lams. Semua artinya menyentuh, tapi istilahnya kalau emas itu untuk nomor 3 itu menyentuh bubur ataupun dubur. Tapi kalau lams untuk nomor 4, persentuhan antara laki-laki dan perempuan. Oke. Di sini memang sangat bisa sekali kita ambil kesimpulan ataupun perbedaan antara keduanya. Yang ma'ruf disebutkan adalah perbedaan. Baik. Seandainya ada laki-laki sama laki-laki, teman. Si laki-laki ini menyentuh buburnya laki-laki yang lain. Apakah keduanya batal ataupun yang batal cuma yang menyentuh? Yang mana yang batal? Yang menyentuh toh. Yang disentuh nggak ada salah dia. Nggak batal buburnya. Ini kalau nomor 3 ya. Kalau seandainya laki-laki sama perempuan, nomor 4 sekarang. Laki-laki menyentuh perempuan. Yang batal yang menyentuh toh ataupun dua-duanya batal? Dua-duanya batal. Nah, berbeda. Kalau yang di masalah emas, yang batal cuma yang menyentuh. Kalau di masalah lams, yang batal keduanya. Oke, ini poin pertama. Poin kedua ya kawan, di masalah yang nomor 3 itu menyentuh bubur ataupun dubur, itu bisa batal kalau seandainya itu menggunakan ini tok, telapak tangan, baru batal. Sentuh bubur ataupun dubur. Tapi kalau menyentuh bubur ataupun dubur dengan selain telapak tangan, nggak batal buburnya, ya nggak? Pakai ini. Tapi kalau yang nomor 4, apakah harus menyentuh perempuan batal pakai telapak tangan atau pakai apa ya batal? Pakai apa aja batal? Pakai telapak tangan, pakai ini. Kita menyentuh kulit sama kulit batal keduanya. Oh, yang kedua ini berarti perbedaannya juga di antara perbedaan. Kalau yang emas itu khusus dengan telapak tangan, tapi kalau yang lams umum semua badan, kecuali selain kulit. Oke, di antara poinnya ya kawan, yang nomor 3 ini, penyentuhan bubur ataupun dubur, itu bisa terjadi kebatalan walaupun dengan sesama jenis. Laki-laki nyentuh buburnya laki-laki, batal kan? Tapi kalau yang nomor 4, tidak bisa batal kecuali dengan lain jenis. Laki-laki lawan perempuan, nyentuh batal. Kalau barang-barang perempuan atau laki-laki tidak batal. Nah, ini perbedaan poin ketiga ini, ya kan? Oke. Juga ya kawan, di antara poin yang perbedaan di sini, yang nomor 3 itu, kalau ente menyentuh buburnya anak kecil batal untuk ente, ya enggak? Walaupun anak bayi. Tapi yang nomor 4, masalah lamus, si perempuan menyentuh laki-laki yang masih kecil, masih bayi, batal enggak wudunya? Enggak, karena dicarakan harus besar. Nah, yang nomor 4 ada syaratnya kabir. Nomor 3 enggak ada syaratnya kabir. Walaupun masih kecil bisa batal. Oke. Juga di antara di antara syarat yang nomor 3 itu enggak ada syaratnya harus ajnabi, bukan muhrim. Ente menyentuh buburnya adik ente sendiri, batal wudu ente. Tapi kalau nomor 4 disyaratkan yang bukan muhrim, ajnabi, baru batal. Kalau muhrim enggak batal. Oke, ini semua perbedaan ya, perbedaan. Di antara perbedaannya kawan, yang nomor 3 itu bisa terjadi walaupun dengan diri sendiri, orang nyentuh buburnya sendiri.
Batal dia kan? Nomor 4 bisa nggak? Batal dengan seseorang tanpa ada lawan. Bisa. Harus dengan 2 orang paling, laki-laki perempuan. Yang nomor 3 bisa dengan 1 orang. Oke. Jika perbedaannya jelas sekali. Yang nomor 3 tadi itu khusus untuk gugur dan gugur saja. Kalau yang nomor 4 umum. Ya. Ada masalah yang di sini yang mungkin kita sebutkan waktu tempo hari. Masalah apa namanya? Bagian yang terpotong. Kalau nomor 3, kita sudah bahas yang nomor 3 itu kalau seandainya ada gugul, ada takar yang terpotong. Potong takar itu. Kita lihat dengan jalan takar. Kita pegang. Betul nggak betul? Hukumnya ada yang anak jelasin. Kalau seandainya masih dinamakan zakar, baru batal. Kalau enggak dinamakan zakar lagi, kita baru bentuknya impak. Orangnya nggak tahu apaan nih, nggak batal. Ya enggak? Itu masalah zakar kan? Zakar yang apa namanya? Yang terpisah, apakah batal atau menyentuhnya? Tafsir lihat. Kalau seandainya masih dinamakan zakar karena bentuknya masih bentuk zakar, batal lagi. Yang batal. Kalau berubah bentuknya nggak tahu apaan, nggak batal. Tapi kalau nomor 4 ya kawan. Kalau yang nomor 4 perempuan contohnya, perempuan butuh tangannya, perempuan aja, tangan perempuan. Ini pegang di tangan. Batal nggak boleh itu. Bagian yang terpotong dari lawan jenis. Apakah kita batal itu kita dengan menyentuhnya bagian yang terpotong itu? Kita paham ini punya perempuan bukan punya laki-laki. Batal nggak? Nah, ini ada khilaf ya, ada khilaf antara Ibnu Hajar sama Rawi di sini. Ibnu Hajar bilang, Imam Romli bilang, itu bila kalau seandainya setengah anggota tubuh batal. Kalau kurang dari setengah, nggak batal. Kalau seandainya tangan kok contohnya, enggak, kurang dari setengah. Tapi kalau setengah anggota tubuh atau lebih, baru batal sekarang. Kita lihat, contohnya dari pusar ke bawah, ataupun dari pusar ke atas, baru batal sekarang. Tapi kalau cuma tangan toh atau cuma kaki toh, enggak batal. Ini pendapat Imam Romli. Jadi beliau menjadikan patokan itu adalah setengah atau kurang atau lebih. Setengah atau lebih maka batal. Kurang dari setengah nggak batal. Ini pendapat Imam Romli. Ibnu Hajar bilang bukan. Patokannya bukan pakai setengah-setengah, enggak. Patokannya dengan nama juga. Bila mana masih dinamakan itu anggota badan maka batal. Oh tangan batal itu. Tapi kalau sudah berubah jadi petak, nggak tahu apa artinya apa, ada pohon nggak tahu, mungkin tangan, mungkin nggak tahu daging kambing, daging apa, pohon, nah baru sudah hilang namanya, baru nggak batal. Nah, jadi Ibnu Hajar di sini sama, nomor 3 sama apa namanya, nomor 4 dengan nama ya. Bila mana masih dinamakan itu anggota maka batal. Kalau sudah hilang namanya maka enggak batal. Wajar ya Pak. Itulah mungkin beberapa masalah yang lagi nggak sebutkan di tempo hari. Baik ya Pak. Nah di sini alhamdulillah dengan ini sudah kita selesai lah pembahasan masalah wudu. Insyaallah untuk sudah mengambil syurutul wudu dan juga sudah mengambil furudul wudu dan baru kita selesai daripada pembahasan nawaqidul wudu. Nah ini selesai dalam pembahasan wudu dan insyaallah kita akan masuk masalah janabah. Masalah di sini walaupun Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi menyebutkan masalah janabah dengan satu paragraf kok, 2 baris. Tapi pembahasannya panjang ya Pak. Mungkin sekarang kita waktu juga sudah ini, tapi mungkin sekarang kita baca ini deh, baca arti global daripada pembahasan janabah ini dan tafsirnya nanti kita akan dibahas di pertemuan yang akan datang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Al-Baqarah, wa in kana 'alaihi janabatun min mujama'atin aw khuruji maniyyin bi nawmin aw ghaibihi lazimahu ghuslu jami'i badanihi ma'a niyyati raf'i janabati. Ini maksudnya Imam Ahmad bin Al-Habsyi masalah janabah. Dia berkata, wa in kana 'alaihi janabatun, wa in kana dan bila mana, wa in dan in bila mana kan ada 'alaihi atasnya seorang itu janabatun junub. Dia junub. Kenapa junub? Min mujama'atin. Dikarenakan karena mujama'ah bersetubuh. Mujama'ah bersetubuh. Au khuruji maniyyin ataupun dengan khuruj keluarnya mani. Keluarnya mani. Bi naumin au ghairihi, baik pun keluar mani itu dengan tidur atau ghairihi ataupun selain tidur, pokoknya keluar mani. Gimana caranya keluar mani?
Nah, beliau menyebutkan dua perkara. Yang pertama bersetubuh, yang kedua keluar. Bila mana terjadi itu, maka apa yang wajib? Lazimahu ghuslu jami'i badani. Lazimahu, maka wajib atasnya. Maka wajib atasnya ghuslu, membasuh jami'i badanihi, semua anggota badannya, ma'aniyati raf'il janabah, bersamaan dia juga harus berniat untuk raf'il janabah, mengangkat janabah, mengangkat ini. Ini beliau menyebutkan dua. Pertama, ente harus membasuh semua anggota badan. Yang kedua, ente harus niat. Dan memang subhanallah pas banget. Yang namanya furudul ghusl cuma dua saja. Kan kalau furudul ghusl berapa? Furudul ghusl 6. Ya, 6 furudul ghusl. Kalau ini ghusl mandi wajib, yang fardhu cuma dua toh. Simpel banget. Yang pertama niat, yang kedua membasahi semua anggota badan dengan air. Ghusl jami'il badan. An-niyah wa ghusl jami'il dua toh. Itu fardhunya ghusl. Kok bisa wajib mandi itu? Di sini beliau sebutkan dua perkara. Pertama karena bersetubuh, yang kedua karena keluar mani. Dan beliau akan membahas ada berapa sebenarnya, ada 6 ya kawan. Nah, 4-nya beliau nggak sebutkan. Apa yang 4 ini? Oke, yang 4 ini gampang. Yang laki-laki nggak ada. Nah, sebenarnya cuma 2 terbagi toh. Yang 4 ini banyak perempuan. Pertama apa tadi? Yang sebutkan bersetubuh. Yang kedua keluar mani. Yang ketiga mandi. Jika orang mandi itu wajib mandi. Nah, 3 ini umum, laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan bila mana mereka bersetubuh atau keluar mandi atau mereka mati meninggal, maka wajib mandi. Yang 3 lagi khusus perempuan kalian. Apa? Selesai haid, selesai nifas, dan selesai melahirkan. Bila ada haid, mens, kedua nifas, ketiga bila ada melahirkan. 3 perkara khusus untuk perempuan. Bila mana terjadi perkara itu dan selesai, maka wajib atasnya mandi. Dan 3 perkara umum, laki-laki dan perempuan. Di antaranya 2 sudah disebutkan bersetubuh dan keluar mandi. Yang ketiga apa namanya? Meninggal. Wajib mandi ataupun dimandikan. Yang coba kita akan bahas nanti perihal masalah ghusl. Sebenarnya masalah ghusl ini masalah yang penting sekali. Masalah yang sangat penting. Banyak orang sudah bertahun-tahun belum paham masalah mandi wajib bagaimana. Banyak muskilah ya, banyak. Jadi ada 2, ada yang ifrat dan tafrid, ada yang nggak tahu cara mandi wajib. Makanya ya, muskilah ibadahnya. Ada juga yang terlalu was-was mandi wajibnya, sejam 2 jam kalau mandi wajib. Ada yang nggak bagus, terlalu was-was, harus sah 2 jam mandi wajib. Sebagian teman-teman itu waktu dakwah ke Afrika menemukan seorang perempuan. Jadi perempuan ini siap was-was. Dia haid, dia selesai haid itu mandi wajib dari pagi sampai sore. Gara-gara was-was. Padahal simpel banget, ente nyebur, boleh selesai, nggak perlu pakai. Mana yang belum nih, boleh nggak pakai nyikat, boleh pakai sabun, nyebur ke sungai, udah selesai. Jadi jangan sampai kita nggak tahu dan jangan juga berlebihan. Ada perihal masalah mandi wajib, harga. Insyaallah kita bahas nanti di pertemuannya akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal. Ada yang nanya? Ini betul, Masya Allah. Ini betul, sering kali yang banyak ditanyakan dan juga banyak yang terjadi di kalangan orang awam. Habib Ahmad nanya tadi, ketika kadang-kadang perempuan kalau lagi haid itu ada rambut yang rontok contohnya, dia ngumpulin kan, habis itu dibasuh. Ini gimana hukumnya, wajib kan? Yang wajib kayak gitu atau sunnah? Cerita awal daripada peristiwa itu di ada hadis Rasulullah bersabda anggota tubuh yang terputus dari manusia dalam keadaan berhadas, maka itu anggota tubuh di hari kiamat nanti akan menuntutnya untuk disucikan. Ini disunahkan gitu. Kalau seandainya mau potong kuku, sunnahnya tunggu dulu. Jangan sampai ini anggota terputus dari itu dalam keadaan nanti berhadas, baik pun hadas besar atau hadas kecil. Mau potong rambut, kalau bisa wudu dulu, sehingga bagian tubuh itu ketika terputus
Mereka tidak akan nuntut ente ketika di hari kiamat nanti. Nah, dari sini diambil apa namanya? Ketika perempuan haid contohnya, ataupun ketika laki-laki junub contohnya, sebelum dia mandi, terputuslah anggota tubuhnya. Nah, aku cerotok contoh, ataupun dia kalau seandainya sengaja ya hukumnya makruh. Makruh dia berjemur dalam keadaan junub, makruh banget. Kalau gunting rambut dalam keadaan junub, makruh banget. Enggak haram itu makruh banget. Alhamdulillah, tapi kalau sengaja atau tidak sengaja, maka hukumnya bukannya wajib, tapi disunahkan. Disunahkan untuk mengumpulkan itu semua dan disucikan bareng-bareng. Disucikan bareng. Ketika si perempuan ini haid, bukan sekarang nyucinya, bukan. Nanti pas dia selesai haidnya, pas mau mandi suci, nah itu dikumpulin bareng-bareng, mandi bareng-bareng, disucikan itu anggota tubuh yang terpisah. Juga si laki-laki, ketika ada anggota tubuh yang terpisah ketika dia junub, maka disunahkan untuk membasuhnya sebelum dikubur nanti. Jadi nggak wajib, tapi sunnah, memang sunnah. Dan di sini ada pernah mendengar dari beberapa orang awam, mereka sangat ikhtiar masalah ini. Mana itu rambut? Cari. Nggak sah. Nah, nggak ada di nggak sah. Sah aja. Kalau seandainya rambut kita langsung buang contohnya, kita nggak suciin, sah aja. Nggak wajib kok. Kalau seandainya begini, biasanya begini, Pak. Bias dalam masalah mandi begini. Seorang laki-laki ya, seorang laki-laki, dia junub sekarang. Dia mulai mandi. Tapi bagian tangannya dia nggak basuh. Bagian tangannya masih punya hadas ya. Dia mandi semua kepala, semua dibasuh, tangan kanan, kaki semua sudah air. Tinggal tangan kanan belum dibasuh. Sekarang dia masih punya junub kan? Apa yang terjadi? Itu tangan akan putus tol. Dengan putusnya tangan yang belum dibasuh ini, otomatis sekarang suci dia saja sudah. Teman-teman boleh salat. Ini adalah suci. Betul. Pas tangannya nyambung sama ente, itu punya status orang yang berhadas. Pas tangan itu buntung berpisah dari anggota tubuh itu sudah sekarang. Itu punya anggota tubuh cuma di top. Jadi betul lah udah kita potong. Ini gimana ntar? Sunnah dibasuh. Enggak wajib. Tapi sangat-sangat sunnah ya, Pak. Sunnah muakkad, sangat disunahkan. Gitu deh. Jadi sunnah. Nah, walau banyak orang yang ikhtiar, aku sih ikhtiar, tapi sunnah itu. Jadi setiap anggota tubuh kita itu yang terpisah dari kita kayak kuku contohnya, atau rambut, atau gigi, patah gigi, ataupun ada anggota tubuh yang dipotong gara-gara apa gitu. Itu semua sunnah untuk dikuburkan. Jadi tanah itu walaupun dikit, nggak 2 meter kan, dikuburkan. Karena kan di akhirat nanti di hari kiamat itu semua akan bangkit kembali Jadi nantinya kita dengar dari dulu kita kalau bisa. Kalau seandainya Allah enggak mentakdirkan untuk dikubur dekat dengan kaum solihin, maka dari sekarang kau bisa untuk dekat dengan mereka dengan anggota tubuhmu tadi. Itu punya kuku kumpulin tuh. Rambut kalau cukup kumpulin. Kalau seandainya lagi ziarah ke Kalibata, atau Condet, dari sedikit ditaruh ke buku ini. Kalau seandainya itu meninggal dikubur situ, alhamdulillah dekat dengan kaum solihin. Kalau enggak, oke. Tapi sudah ada sebagian dari anggota tubuh kita dekat dengan mereka. Di sana kalau di sana, tadi nanjurin ke rumah. Jadi anak-anak kalau ada terjemah di Arab Zamban, kalau bawa kuku, kalau bawa rambut, saya di Arab pada nguburin di situ. Kalau seandainya kenapa? Kalau seandainya meninggal di Zamban, pokoknya dikubur itu. Kalau enggak, alhamdulillah sudah ada kuku kita di situ. Paling enggak kan bangkitnya dari situ. Alhamdulillah. Sunnah dikuburin. Ada di rumah, pot contohnya di kota mana, di sana. Coba kita soal lagi. Ya, Allah Allah. Alhamdulillah. Nah, apa yang nanya? Makanya yang tadi tentang zakat apa hewan tidak membatalkan? Oh iya, sudah bahas tuh, sudah apa namanya minggu kemarin yang megang zakar ya, megang zakar. Dia nanya, kalau megang zakar hewan batal nggak dulu gitu?
Megang zakat, berarti zakatnya hewan, bukan zakat manusia. Betul nggak? Nggak pada. Ya, kan karena sudah dibahas tadi dicantumkan di sini. Masuk dubul atau dubul adami, bani Adam. Tapi kalau hewan nggak pada. Walau dengan syahwat. Walau dengan syahwat. Dengan dubul ataupun dubulnya hewan nggak pada. Kalau jin gimana ya, Pak? Megang dubul ataupun dubulnya jin, apa nggak? Oh di sini adami kok, di sini adami manusia itu berarti kalau jin apa apa? Itu subhanallah. Banyak ini subhanallah ya. Masalah jin ini dibahas panjang di fikih. Masalah kayak gini kan, megang dubul ataupun dubulnya jin, ataupun jin yang cewek yang dipegang apa dubul. Lebih dari itu ekstrim lagi nikah dengan jin boleh nggak? Ada. Pokoknya pada yang pegang. Tapi dibahas tuh di fikih. Ingat. Silakan nanti ajar sama orang ini. Jangan dulu. Yang aku bilang apa namanya? Nggak ada ibrah sama sekali. Nggak ada namanya hukum pakai jin. Nah, ini nggak batal. Kalau yang megang dubul ataupun dubulnya jin, yang megang jin dan jadi perempuan nggak batal. Yang aku bilang enggak sama jin kayak manusia. Dengan megang dubul sama dubul mereka batal ini. Batal itu megang jin yang cewek. Bisa jadi kata mereka dorong di pada sama mereka. Jangan dan kita bisa nikah dengan jin dengan syarat-syarat yang sama kayak tidak pernah dengan perempuan manusia. Tapi masya Allah, ceritanya dan itu dibahas saja. Apa yang disos atau cerita orang yang pernah nikah dengan jin. Katanya Haji, kalau nikah dengan jin ini bisa gonta-ganti muka tiap malam katanya. Haji, mau kayak gini, baca itu. Tapi dibantah oleh yang Imam Hajar. Ada Haji, manusia masih banyak. Apa yang kayak gitu? Ya kan? Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ini kita akhiri majlis kita hari ini. Jangan lupa untuk baca doanya Asyura ya. Sebelum guru bisa benar-benar membaca hari ini aku baik. Ahsan. Boleh kalau kita baca nggak panjang. Saya pun ya, untuk bisa antara apa namanya. Kayaknya kita menit. Bareng-bareng kita baca doa Asyura. Baca doa Asyura ini nggak panjang, kita baca bareng-bareng. Kita baca doa ini dari Allah akan memberikannya penjagaan dari tiap-tiap bala dan tiap-tiap wabah, terutama wabah corona. Nah, jaga setahun ya, dari wabah dan dari musibah dan dari kegelisahan ya Tuhan agar Tuhan boleh disunahkan juga baca masjid bawah yang melawan yang masih kita baca berbagai doa 1000 kali baru yang senahim Bukhari. Tapi yang ada doa yang tadi yang kita sebutkan khasiatnya itu nggak panjang, diulangi kejutan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallah bil al-mizan wa muntaha al-ilm wa mablagha ar-ridha wa zinat al-'arsh la malja'a wa la manja min Allah illa ilayhi. Subhanallah adad asy-syaf'i wal watan wa adad kalimatihi at-tammati kullaha. As'aluka as-salamata kullaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Wa huwa hasbi wa ni'mal wakeel. Ni'mal mawla wa ni'man nasir. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشمع والوجه وعدد كلماته التامة كلها. السلامة كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هو حسبي ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير.
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمته التامات كلها. أسألك السلامة كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهو حسبي ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلماته التامات كلها. أسألك السلامة لها برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهو حسبي ونعم الوكيل، نعم المولى والنصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلماته التامات كلها. أسألك السلامة كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهو حسبي ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلماته التامات كلها. أسألك السلامة كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبي ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلماته التامات كلها. أسألك السلامة كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهو حسبي ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقنا وفقه أهلنا وكرامة لنا في ديننا مع الحكم ساعتك. رب وفقنا ووفقهم لما تقضي قولا وفي على قراءة والكل كل حلالا دائما وأخذنا أنت يا علماء نحضر لك ورفضنا كل شر. ربنا وصفنا كل شرور بالرحمة الله بالمجنون وارحمنا ربنا كل ذنوب ربنا تاجنا بالسرور واغفر لنا أكرم من سلام وصلاة الله كرشف الصلاة من الإيمان والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى آل الكرام الشرفاء
واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سرور بالمصطفى رسولي نحظى بكل سرور بالمصطفى رسولي نحظى بكل سرور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إلى العرش الصحيح والحمد لله بالفضل والتنادي. ولا تهدي المسلمين والمحيطين والمسلمين في أجمعين خصوصا بكم سيدنا محمد الزهراء وسيدنا علي المرتضى وسيدنا الحسن الحسين ثم إلى سيدنا زينب وسيدنا علي بن طالب ثم إلى سيدنا علي سيدنا عابد وسيدنا جعفر صادق الباقي وسيدنا محمد الباقي ورسول ثم إلى سيدنا عيسى وسيدنا عبيد الله بن أحمد بن بدر محمد بن علي وعلي ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان سيدنا أولاده أبي عبد الله العزيز وأبي بكر علي وسيدنا محمد بن يوسف أبي بكر بن سالم والحبيب أحمد بن محمد أبي بكر بن علي بن سالم ورسول المخرج ثم إلى رسول الله عبد الله بن أبي الحجاج ورسول المخرج الحبشي وحبيب الرحمن بن يكرم مولى عز وجل يوسف بن عبد الحسن ثم إلى رفض الإرشاد والعباد بن عبد الله بن الحجاج بن إليه محمد بن سيد الحبشي ثم إلى أرواح أهل هذه البلدة ومشايخ هذه الجبال بحقهم على الله أسرارهم على الله أن الله جعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه وأن الله يفتح علينا وعلى أولادنا وفتح العارف ويحفظنا وإياهم في الدين ويهدينا وإياهم إلى سواء السبيل ويعلمنا التأويل ويجعلنا سيدنا محمد لنا شيخا مرشدا ودليل وأن الله يطول أعمارنا ويحسن أخلاقنا ويوسع لساننا ويشفي مرضانا ويعافي ابتلانا ويزودنا تقوى ويحفظنا من كل أذى وبلوى ويقضي جميع ديوننا ويريد الدنيا بالميسرة ودين الله ويقضي الآخرة بالمغفرة ويقبل لنا وإياهم وهب لكم للرجال من العمود ومن العلوم أعمال وأخلاق ونيات وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Thank you.